Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Saudara berada, seluruh sidang jemaat GBI Obot bersatu. Mari pagi hari ini di tengah suasana, di tengah keadaan pandemik yang ada, bukan berarti kita tidak bisa beribadah. Kita bisa melakukan ibadah lewat online pagi hari ini, dan mari kita akan ambil waktu untuk memuliakan Tuhan dimanapun saudara ada. Kita tahu bahwa tanpa Tuhan hidup kita tidak berarti apa-apa, tetapi bersama dengan Tuhan kita lebih daripada seorang pemenang. Mari kita akan bersama datang kepada Tuhan. Dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk memuji Tuhan tak sekalipun. Haleluya. Tak sekalipun terlupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Akan pernah menyerah sampai kulihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Akan pernah menyerah sampai kulihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai kulihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai kulihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Sekali lagi, ku tak akan pernah menyerah sampai kulihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan bersama datang kepada Tuhan. Kita akan tundukkan kepala kita, kita tundukkan hati kita. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga,
yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pagi ini. Terima kasih buat kesehatan, buat kehidupan, sehingga kami boleh menikmati anugerah Tuhan lewat Sabat pagi ini Tuhan. Kami mau bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Kami mau bersama-sama meninggikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat masih ada, kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari Allah Roh Kudus, lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, Roh Kudus singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu, memberikan setiap kami hati yang baru, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau tolong umat-umat Tuhan yang saat ini hidup di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah keraguan-raguan. Mari Roh Kudus, Engkau sumber damai sejahtera, kiranya menjamah setiap hidup umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi terang di dalam setiap hidup kami, terang di dalam setiap rumah tangga kami, terang di dalam setiap perjalanan hidup ini ya Tuhan. Pujilah nama-Mu, urapi hamba-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari pagi hari ini firman Tuhan berbicara dari satu tema, berjalan di atas persoalan. Nah saudara, berapa banyak kita seringkali hidup ini tidak pernah merasa aman. Hidup ini tidak pernah merasa ada sebuah pengharapan, karena kita tidak lagi berjalan dengan Tuhan. Tapi mari pagi hari ini kita mau belajar berjalan di atas persoalan, bukan berjalan saudara dengan kekuatan kita, tetapi berjalan dalam pimpinan Tuhan. Saya mau ajak kita bersama membuka di dalam Alkitab kita dari kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7. Bunyi firman Allah demikian, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman Allah pagi hari ini, supaya kita berjalan tidak lagi menyimpang ke kanan ke kiri, tetapi kita terarah kepada satu pengharapan, satu iman, yaitu iman di dalam Tuhan. Karena firman Allah berkata, Musa sebagai seorang pemimpin, dia memiliki seorang anak rohani yang bernama Yosua. Yosua mengikuti Musa kemanapun Musa pergi. Dan bagaimana Allah beracara di dalam hidup Musa, dan bagaimana Allah membawa bangsa Israel untuk keluar melewati setiap rintangan persoalan itu. Dan itu sebabnya begitu Musa sudah mati, tidak ada lagi yang memimpin, tetapi pendelegasian itu Allah berikan kepada Yosua. Mengapa Yosua dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Musa? Karena Tuhan punya rencana untuk membawa bangsa ini sampai kepada tujuan, yaitu dengan cara berjalan di atas setiap persoalan. Siapakah orang yang tidak memiliki masalah? Siapakah di antara manusia yang tidak punya setiap pergumulan? Pasti setiap orang punya sebuah persoalan. Tetapi kita punya Tuhan yang siap untuk memimpin di dalam setiap perjalanan hidup kita. Jalan kita bukan jalan yang indah. Perjalanan kita penuh dengan setiap air mata. Tetapi firman Allah pagi hari ini berbicara tentang berjalan di atas persoalan. Haleluya. Saudara, bagaimana kita berjalan di atas setiap persoalan itu? Setiap orang punya masalah berbeda. Setiap orang punya porsi masalahnya berbeda-beda. Tetapi firman Allah berkata
bahwa masalah yang kamu hadapi, persoalan, pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi dari kekuatanmu. Haleluya. Karena kita tahu kita punya Tuhan yang berjalan di depan kita. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mengapa Daud bisa berkata demikian? Karena dia tahu Tuhan selalu menyertai setiap orang-orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau melihat bagaimana orang yang berjalan di dalam persoalan itu. Kita bukan lagi berjalan di atas angin. Kita berjalan di atas setiap masalah yang kita alami. Sekecil apapun kita butuh Tuhan. Dan bagaimana kita berjalan di atas persoalan itu? Yang pertama, kita melangkah dalam ketaatan. Yosua diperintahkan oleh Tuhan untuk tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Artinya dia harus taat. Taat kepada siapa? Taat kepada Tuhan. Ketaatan itulah yang membukakan pintu anugerah Allah menjadi penolong di dalam hidup Yosua. Yosua bukan berjalan seorang diri. Dia berjalan memimpin sekian ribu manusia. Kalau dengan kekuatannya begitu banyak, orang-orang Ibrani berkeluh kesah, banyak orang bersungut-sungut. Tetapi Yosua harus memimpin mereka sampai kepada tujuan. Itu sebabnya Tuhan berbicara, tidak boleh menyimpang ke kanan ke kiri, terfokus kepada Allah, yaitu hidup di dalam ketaatan. Kalau orang hidup dalam ketaatan akan memperoleh sesuatu istimewa daripada Allah. Sebagaimana kita melihat ketaatan daripada Abraham, ketaatan daripada Nuh, ketaatan daripada saudara Yosua. Tuhan mau ajak kepada kita saat pagi hari ini supaya kita hidup di dalam ketaatan. Tidak ada orang yang saudara-saudara tidak punya masalah. Setiap orang punya sebuah pergumulan. Tapi kita punya Tuhan, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita diajar untuk hidup dalam ketaatan. Saudara sebagai orang tua, saudara sebagai anak muda, saudara sebagai anak-anak, kita seringkali diajar untuk hidup di dalam ketaatan. Kalau kita mau taat kepada Tuhan, artinya saudara taruh harapanmu kepada Allah. Jangan melihat besarnya masalah, jangan melihat besarnya kesulitan. Kesulitan bukan hanya kita yang alami, tetapi semua manusia mengalami. Tetapi Tuhan mau membawa setiap hidup Bapak Ibu Saudara untuk berjalan di atas setiap persoalan itu. Persoalan itu seringkali harus ada, tetapi untuk melatih setiap iman kita di dalam ketaatan ada berkat-berkatnya Tuhan. Ketaatan Ayub Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Karena apa? Janji Tuhan ya dan amin. Yang pertama, kita berjalan di dalam ketaatan. Dan yang kedua, kita memiliki kehidupan doa. Orang yang tidak berjalan menyimpang ke kanan dan ke kiri, artinya, saudara, dia fokuskan kepada Allah, yaitu memiliki kehidupan doa. Doa seringkali kita abaikan. Doa seringkali kita anggap itu hal yang kecil. Doa seringkali kita anggap hal yang biasa, tetapi doa ada kuasanya. Firman Allah berkata, saudara-saudara, doa orang benar apabila dengan yakin didoakan, besar akan kuasanya. Bagaimana kita memiliki kehidupan doa? Apakah hari-hari di tengah-tengah kesulitan yang kita alami, kita memiliki kehidupan doa? Banyak berdoa, banyak kita mengalami berkat Tuhan. Sedikit berdoa, kita pun menerima sedikit berkat. Tanpa doa, kita tidak akan pernah mendapatkan berkat ya Tuhan. Doa bukan berarti saudara-saudara saat kita butuh, tetapi jadikan doa adalah gaya hidup.
di mana kita mengasihi Tuhan. Oh, kita mungkin bisa berdoa 1 kali, saudara, sehari, tetapi hanya permintaan-permintaan yang kita ucapkan. Tapi Tuhan mengajar kepada kita supaya kita ini memiliki kehidupan doa. Doa bukan berarti menaikkan setiap permohonan-permohonan, tetapi yang Tuhan mau, saudara, bagaimana kita berjalan di atas persoalan, yaitu lewat kehidupan doa, menyembah Tuhan, menyembah Allah. Masalah pun, saudara, sembah Tuhan. Ku cari wajah-Mu. Lewat apa? Lewat saudara memuji, lewat saudara menyembah Allah. Saudara, kalau kita hanya berdoa, menaikkan permohonan dan permohonan, mari kita mulai ubah. Pagi ini kita berdoa, menyembah Allah. Karena Tuhan turun dari sorga ke dunia ini hanya satu, mencari penyembah-penyembah yang benar. Dia bukan mencari orang yang saudara kaya, dia bukan mencari orang yang saudara punya segalanya, tidak. Tetapi dia mencari orang yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Penyembahan kita harus kita naikkan dengan segenap hati kita. Kita angkat dengan kekuatan, dengan iman kita. Saudara, kita perlu doa, saudara. Doa, dan firman Allah berkata, doa orang benar yang tulus katakan, apabila didoakan, besar akan kuasanya. Saudara, hari ini, pagi ini, kita mau belajar berdoa, sembah Tuhan, saudara, sembah Tuhan, dan disitulah kita melihat, disitulah tangan Tuhan bergerak, disitulah tangan Allah berkarya di dalam setiap hidup kita. Haleluya. Dan yang ketiga, kita mau mulai melihat kepada firman Allah, yaitu memiliki mimpi yang besar. Saudara, setiap orang pengen pasti memiliki sebuah impian-impian yang besar. Di tengah kesulitan, di tengah, saudara, persoalan yang bangsa ini, dunia sedang hadapi, saudara, kita perlu memiliki mimpi besar. Mimpinya apa? Bahwa tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Perbuatan ajaib Allah selalu ada menyertai hidup kita. Mari kita akan melihat di dalam satu ayat, saudara. Di dalam Injil Matius, pasal yang ke-14, di situ dikatakan, saudara. Saya akan bacakan firman Allah sebagai satu contoh. Sesudah itu, ayat 22, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahului ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Amin. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Bagaimana kita memiliki impian yang besar, saudara? Petrus sebuah perjalanan yang dialami oleh murid-murid. Di tengah perjalanan mereka menghadapi sebuah masalah yang besar, yaitu angin sakal. Dan mereka diombang-ambingkan oleh angin itu dan hampir putus asa. Dan firman Allah berkata, pada saat di tengah keputusasaan Tuhan hadir, Tuhan datang dan berjalan di atas air. Dan murid-murid berkata, itu hantu. Saudara, orang yang hidup di tengah ketakutan seringkali tidak bisa membedakan apakah itu Tuhan ataukah hantu, apakah itu suara Tuhan ataukah suara hantu. Nah, firman Allah berkata, pada saat mereka dalam ketakutan, Tuhan berkata, ini aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan selalu hadir di tengah-tengah masalahmu. Tuhan selalu ada di tengah-tengah linangan air matamu. Tuhan selalu ada di tengah-tengah persoalan yang saudara hadapi. Itu sebabnya firman Allah berkata, Petrus katakan, kalau benar engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan ke tempatmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus punya sebuah pengalaman. Orang lain hanya melihat, orang lain hanya memperhatikan, orang lain hanya mendengar. Tetapi Petrus yang sedang menghadapi masalah, semua menghadapi masalah, tetapi hanya satu orang yang memiliki impian yang besar, yaitu berjalan untuk bertemu dengan Tuhan. Petrus punya pengalaman yang berbeda dengan orang lain. Petrus berani keluar dari zona kenyamanannya, sekalipun dia tidak pernah, saudara, mengalami bagaimana dia berjalan di atas air. Inilah orang yang berjalan, saudara-saudara, memiliki impian yang besar. Ada banyak orang bercerita Yesus itu luar biasa, tetapi orang itu tidak pernah mengalaminya. Tapi pagi hari ini, kalau saudara firman Allah berbicara, berjalan di atas persoalan, artinya saudara harus punya impian yang besar. Impian yang besar itu apa? Keluar dari zona kenyamananmu, keluar dari lingkupanmu, hampiri Tuhan, datang kepada Tuhan. Dan itulah yang dikatakan impian yang besar. Petrus punya pengalaman yang berbeda dengan murid-murid yang lain. Mereka ada di dalam satu perahu, tetapi hanya Petrus yang punya pengalaman yang luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini, saudara, kalau saudara hanya mendengar, saudara hanya melihat mujizat terjadi kepada A, B, C, dan D, pertanyaannya, apakah saudara mengalami mujizat itu? Kalau saudara mau mengalami, keluar dari zona kenyamananmu, keluar dari zona kebiasaanmu, keluar dari adat istiadatmu, keluar dari liturgi-liturgi yang disusun oleh manusia, dan berjalanlah di dalam jalan daripada Allah, yaitu bagaimana manifestasi Roh Kudus dinyatakan di dalam hidupmu. Kuasa Tuhan tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Petrus punya pengalaman yang tidak pernah dimiliki oleh orang lain. Orang lain, murid-murid hanya melihat, murid-murid hanya kagum. Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus punya pengalaman yang istimewa. Sekalipun dia jatuh, tapi Tuhan tetap menolongnya. Jangan pernah meragukan Tuhan. Jangan pernah meragukan kuasanya Tuhan. Saat engkau ambil keputusan, aku mau berjalan dalam persoalan, di atas persoalan ini, yaitu dengan cara apa? Dengan cara belajar taat kepada firman Allah. Selama kita dengar firman, apakah kita sudah hidup dalam ketaatan? Dan yang kedua, memiliki kehidupan doa. Dan yang ketiga, yaitu saudara miliki mimpi yang besar. Impianmu apa? Tuhan bilang, rancanganku bukanlah rancanganmu,
Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Dan pagi hari ini, apapun yang saudara alami, Tuhan punya rencana yang istimewa. Keluar dari zona kenyamananmu, hampiri Tuhan, dan berjalanlah dengan iman. Dalam segala kesulitan yang engkau alami, Tuhan mengasihi saudara. Tuhan memperhatikan hidupmu. Ada banyak pintu terbuka, tapi hanya satu pintu yang selalu menolong saudara 24 jam. Dia selalu peduli dengan saudara. Pengalaman Petrus, jadikanlah motivasi dalam hidup kita. Keluar dari zona kenyamananmu, keluar dari zona kebiasaanmu. Dan pagi ini Tuhan siap menolongmu. Tuhan siap menjamah masalahmu. Tuhan siap menjamah sakit penyakitmu. Tidak lagi kau mengandalkan kekuatanmu, tidak lagi kau mengandalkan kekayaanmu, tapi andalkan Tuhan. Petrus pandang Yesus dan dia berjalan di atas persoalan itu. Tapi saat Petrus melihat kepada masalah, dia jatuh. Mari pagi ini, apakah saudara mau lihat kuasanya Tuhan? Ataukah saudara melihat masalahmu? Masalahmu terus bertambah dan bertambah, tapi kuasanya Tuhan akan menyelesaikan setiap persoalan. Pagi hari ini, mari kita rapatkan doa kita, rapatkan semangat kita. Kalau hari-hari ini kita tidak lagi bisa datang berkerumun beribadah di gereja, tetapi dalam keluarga kita bisa bergandengan tangan, berdoa, ambil waktu untuk berdoa, ambil waktu untuk hidup dalam ketaatan. Jangan pernah bersungguh-sungguh, jangan nyalakan A, B, C, dan D, tapi mari kita belajar untuk bersyukur di atas setiap masalah yang saudara hadapi. Hari ini kita masih ada, itu karena kemurahan ya Tuhan. Mari kita bersama-sama datang kepada Allah. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Dan saudara, mari kita akan bersama-sama datang kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami datang kepadamu. Engkau melihat setiap umat-umatmu pagi ini Tuhan. Apapun yang mereka alami, apapun mereka hadapi, baik mereka sebagai orang tua, baik mereka sebagai anak muda, kami percaya kami memiliki Tuhan yang hidup. Kami mau berjalan sebagaimana Tuhan berbicara kepada Yosua. Tuhan juga berbicara kepada setiap kami. Kami buka hati kami, dan Roh Kudus, Engkaulah sumber penolong dalam pribadi lepas pribadi. Tuhan jamah setiap masalah mereka, setiap penderitaan yang mereka alami, setiap kekurangan yang mereka hadapi. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu menjamah, kuasa-Mu memulihkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkaryalah pagi hari ini dalam setiap hidup umat-umat-Mu. Kami percaya bahwa di tengah-tengah pandemik yang ada, mujizat masih ada, mujizat masih terjadi, mujizat masih ada bagi setiap orang yang percaya kepadamu Tuhan. Kuatkan dan mampukan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Berkati setiap pendengar, pemirsa yang ada. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami berpisah satu dengan yang lain. Mari anugerah-Mu curahkan atas setiap hidup umat-Mu. Dan biarlah hari ini kami mau berjalan di atas setiap persoalan. Kami bukan berjalan seorang diri, kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Tuhan memberkati setiap umat-umat-Mu pagi hari ini Bapa. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat rahmat sejahtera, cinta kasih daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai engkau pagi ini sampai
selama-lamanya. Di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.